Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Pada kali ini admin akan mengangkat sebuah judul yaitu Sengkolo Bahu Laweyan. Kisah ini datangnya dari Pak Budi yang dialami langsung oleh istrinya yaitu Bu Surti. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke dalam kisahnya. Bahu Laweyan adalah salah satu sengkolo yang menimpa seorang perempuan yang menyebabkan tiap memiliki suami pasti akan meninggal. Pak Budi adalah suami keempat dari Ibu Surti. Ketiga suami Ibu Surti sebelumnya telah meninggal dunia dengan sangat tragis. Musibah ini dialami Bu Surti pada waktu tahun 1998. Waktu itu dialami Bu Siti ketika masih berumur 19 tahunan. Ada seorang pemuda desa yang tertarik dengan Surti muda. Pemuda itu tertarik dengan kecantikan dan kepolosan Surti. Gayung pun bersambut. Ternyata Surti juga menaruh hati dengan pemuda tersebut. Setelah berpacaran selama 7 bulanan, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Kala itu Surti tidak curiga jika dia sudah terkena Sengkolo Bahu Laweyan. 1 bulan menjelang pernikahannya, Surti sering mengalami mimpi buruk. Bahkan suatu ketika dia pernah mimpi didatangi sesosok makhluk tinggi besar, hitam, dan memakai mahkota. Sosok itu mengatakan kalau dia tidak rela jika Surti menikah. Tapi meskipun sering bermimpi buruk, Surti masih cuek saja dan dia beranggapan kalau mimpi itu adalah bunga tidur saja. Sampailah hari pernikahan tiba, 20 November 1998. Ijab kabul Surti dan pemuda idamannya hari itu berjalan dengan lancar. Tetapi kala itu cuaca tidaklah bersahabat. Semenjak selesai acara ijab kabul, terjadi hujan badai dan angin yang sangat kencang. Bahkan sampai merubuhkan beberapa tenda yang telah dipasang di acara hajatan resepsi Surti bersama suaminya itu. Hari itu resepsi pernikahan terhambat karena adanya hujan badai itu. Tapi yang aneh, hujan badai itu cuma terjadi di wilayah sekitaran desa di mana Surti tinggal. Kalau itu banyak orang merasakan keanehan tersebut. Tapi malam harinya hujan badai itu telah reda dan acara bisa dilanjutkan meskipun dalam waktu yang agak singkat. Baru esok harinya masyarakat banyak yang datang untuk menyumbang ke rumah Surti karena kemarin terjadi hujan badai sehingga mereka tidak bisa datang menyumbang di acara resepsi pernikahan Surti. 3 hari berselang sejak acara pernikahan itu, suami Surti berpamitan untuk menyelesaikan pembayaran uang sewa tenda ke tempat pemiliknya. Tragedi musibah dimulai di sini. Sepulang dari tempat pemilik tenda, sepeda motor yang dinaiki suami Surti tersebut terlibat kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang dinaikinya menabrak tembok pengaman jembatan sebelum batas desa. Karena lukanya yang sangat parah,
Akhirnya suami Surti meninggal dunia di lokasi kejadian. Surti beserta keluarga besarnya merasa sangat terpukul dan bersedih begitu mendengar berita kecelakaan itu yang menyebabkan meninggalnya suami Surti tersebut. Sore itu jenazah suami Surti langsung dimakamkan oleh warga. Malam harinya sampai 7 hari ke depan dilakukan acara tahlilan untuk mendoakan almarhum suami Surti. Di hari ke-7 setelah kematian suaminya, pada malam harinya Surti mengalami mimpi buruk lagi. Dalam mimpinya ini Surti didatangi sesosok pemuda yang mengatakan kalau dia tidak rela jika Surti menikah sebab dia beralasan kalau dia sebenarnya adalah suami sah Surti. Setelah itu Surti terbangun dari tidurnya. Mendapati mimpi seperti itu, Surti masih cuek saja dan tidak menghiraukannya. Dari waktu ke waktu kesedihan Surti lambat laun mulai hilang. Sampai akhirnya ada seorang pemuda dari kota sebelah yang merasa tertarik kepada Surti. Sebut saja pemuda itu Suwanto namanya. Dan dia tahu jika Surti adalah seorang janda. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah baginya. Dari hari ke hari, Suwanto semakin intens mendekati Surti. Sampai akhirnya Surti jatuh hati kepadanya. Sampai di suatu hari keluarga Suwanto melamar Surti. Lamaran mereka diterima oleh Surti dengan sukacita. Dan akhirnya ditentukanlah hari pernikahan mereka berdua. Di sini mulai terjadi keanehan yang tidak disadari oleh Surti. Mendekati hari pernikahannya, Suwanto sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia sering diteror dan didatangi sesosok tinggi besar dan bermahkota. Sosok itu mengancam Suwanto dan akan membunuhnya jika dia merebut istrinya. Tetapi di sini Suwanto tidaklah paham akan maksud dari perkataan sosok tersebut. Sampai akhirnya 3 hari menjelang pernikahannya, Suwanto didatangi lagi oleh sosok tersebut dalam mimpinya, dan dia diajak berduel. Dalam duelnya ini Suwanto terluka di bagian dadanya. Lalu dia terbangun dari mimpinya tersebut dan merasakan dadanya yang terasa sangat nyeri, seakan dia benar-benar berduel seperti di alam nyata. Tapi Suwanto masih menganggap jika mimpinya ini hanyalah bunga tidur semata. Sampai akhirnya tibalah hari pernikahannya dengan Surti pujaan hatinya itu. Acara pernikahannya ini digelar dengan sangat meriah dan seakan alam juga mendukungnya. Cuaca sangatlah cerah hingga banyak tamu undangan yang bisa menghadiri acara Suwanto tersebut. Acara pernikahan Surti dan Suwanto berjalan sesuai dengan rencana. Sampai akhirnya tibalah malam pertama bagi Surti dan Suwanto tiba. Keanehan mulai terjadi di sini. Dengan sangat tiba-tiba dada Suwanto terasa nyeri yang teramat sangat. Hingga akhirnya diputuskan untuk menunda ritual malam pertamanya itu. Esok paginya dada Suwanto sudah mulai terasa enakan. Dia berpikir kalau hari ini akan banyak istirahat biar nanti malam ritual malam pertamanya yang tertunda dengan istrinya itu bisa dia lakukan. Pada malam harinya dengan sangat semangat Suwanto mempersiapkan diri demi membahagiakan istri tercintanya itu. Lagi-lagi terjadi suatu keanehan.
Dada Suwanto terasa sangatlah sesak. Napas dia sampai tersengal-sengal. Dan akhirnya malam itu juga dia dilarikan ke rumah sakit yang ada di kota tersebut. Surti dan keluarga besarnya tidak menaruh curiga terhadap sakit Suwanto. Mereka berpikir jika Suwanto kebanyakan mengkonsumsi obat kuat hingga dia mengalami sesak napas. Sementara itu Suwanto dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Dalam perawatannya ini dokter mendiagnosa jika kondisi tubuh Suwanto normal-normal saja. Sampai akhirnya dia diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Suwanto disarankan untuk banyak-banyak beristirahat. Sampai akhirnya sudah 1 minggu Suwanto belum sama sekali menjamah istrinya. Suwanto belum bisa melaksanakan kewajibannya karena kondisi tubuhnya masih terasa lemas. Mendapati suaminya yang belum bisa membahagiakannya, Surti masih sabar menunggu. Dia sangat perhatian terhadap suaminya itu. Dia merawat suaminya dengan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Singkat cerita, sudah sebulan lamanya Suwanto menderita penyakit yang tidak jelas ini. Yang dia rasakan cuma tubuhnya yang terasa lemas dan napasnya yang kadang-kadang terasa sangat sesak. Sampai akhirnya datanglah sahabatnya dari pulau seberang yang membawakan sebuah ramuan herbal. Semenjak mengkonsumsi ramuan herbal dari sahabatnya itu, kesehatan tubuh Suwanto berangsur membaik. Dari hari ke hari kebugaran tubuhnya semakin baik. Sampai akhirnya tepat malam ke-40 dia telah berhasil melaksanakan tugas malam pertamanya yang tertunda selama ini. Dengan sangat puas dan bahagia perasaan Suwanto karena dia telah berhasil melaksanakan tugasnya menafkahi istri tercintanya itu. Tetapi kesehatan Suwanto bertahan cuma 3 hari saja. Akhirnya Suwanto jatuh sakit lagi. Kali ini selain tubuhnya yang terasa sangatlah lemas dan juga dadanya terasa sangatlah sesak sekali. Sampai akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit lagi. Dalam perawatan rumah sakit, Suwanto divonis dokter menderita kelainan jantung. Suwanto dirawat kurang lebih sekitar sebulan lamanya. Sampai akhirnya dia diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawatnya. Sesampainya di rumah, kondisi Suwanto semakin menurun kesehatannya. Bahkan seminggu dalam perawatan di rumahnya, Suwanto pingsan berkali-kali karena serangan jantung. Akhirnya Suwanto dilarikan lagi ke rumah sakit tersebut. Kondisi kesehatan Suwanto tidaklah stabil. Sampai hari ke-100 dari pernikahannya, akhirnya Suwanto menghembuskan nafas terakhirnya. Suwanto meninggal dengan sangat tragis. Tubuhnya sangatlah kurus kering. Hari itu dunia seakan runtuh bagi Surti mendapati kematian suami keduanya yang sangat dia cintai dan sayangi itu. Hari itu juga jenazah Suwanto dimakamkan. 3 hari semenjak kematian Suwanto, Surti mengalami mimpi buruk lagi. Dalam mimpinya ini dia didatangi oleh sesosok yang sama dengan yang mendatanginya dalam mimpi-mimpinya yang dahulu. Sosok itu selalu berkata kalau dia akan membunuh semua orang yang berani menikahi Surti. Mendengar ancaman sosok tersebut, Surti sangat ketakutan dan dia terbangun dari tidurnya. Di sini Surti mulai menyadari jika kematian kedua suaminya ada hubungannya dengan mimpi-mimpinya selama ini. Oke, sementara sampai di sini dulu. Bagaimana nasib Surti selanjutnya? Kita lanjut di part 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.